tadi aku bilang waktu ngelewatin Python, apa ya itu ya, kok agak menjorok ke ibaratnya menjorok ke laut gitu loh. Atau bukit, tapi bukitnya namanya apa? Nanti kita cari aja ya di Google aja. Tadi tuh SPBU kayak gitu penuh. Oh ya. Kenapa penuh? Tadi yang ngantri barusan ketahuan. Yang ngantri adalah Thunder, Suzuki Thunder yang tangkinya tuh kayaknya udah dimodif gitu, yang bisa muat 15 liter lebih kayaknya, atau mungkin hampir 20 liter ya. Dan mungkin dibuat jual lagi sih. Iya, tadi kenapa penuh? Karena yang ngantri depan tuh adalah rombongan Suzuki Thunder. Nah itu loh, bentuknya sih unik sih, bentuk bentuk perbukitannya tuh. Aku ngeliatnya kayak buntut naga gitu sih. Itu kalau tahu-tahu hidup gimana ya? Kalau tahu-tahu gerak gitu ya, ngeri kali ya. Soalnya gede banget itu. Mobilnya biar nyalip deh. Ayo mobil tuh, nyalip dulu. Mumpung jalanku yang kiri enak. Ini tadi sih udah ngelewatin daerah Besuki dan bentar lagi mau masuk ke daerah Situbondo, kira-kira 25 km lagi. Masih mau ngikutin kan perjalananku kali ini ke Bali? Yuk, kalau masih semangat ikutin terus sampai garis finish di Bali. Nanti kita lanjut lagi di depan. Wih, udah deket sama laut nih. Ini tadi yang aku lewatin, nama daerah wisatanya itu Pantai Bletok. Pantai Bletok yang aku lewatin. Jadi di sebelah sana tadi yang udah kelewat itu ada kayak buatan jembatan gitu, nanti bisa maju sampai ke beberapa meter ke depan lah. Terus mungkin nanti bisa foto-foto sekalian di situ. Cuman kok aku masih agak ngeri ya. Masih agak ngeri kalau tahu ambrol. Anjir. Udah mendekati hampir ke ujung Pulau Jawa. Sebenarnya belum ujung banget sih. Paling ujung tuh yang sebelah sana, Banyuwangi Selatan. Taman nasional apa sih namanya itu? Yang KKN Desa Penari gitu. Alas Gumitir. Bukan ya, bukan Gumitir. Satunya lagi Alas Purwo. Nah, itu yang ada misterinya. Kalau sih nggak berani ke sana sih. Ya kita ngejar Emek. Wih, cakep banget.
banget, Masya Allah. Ini nih yang aku maksud tadi, yang kayak apa namanya, buntut naga atau punggung naga. Maaf ya kalau nggak bisa banyak ngoceh, karena nggak tahu sih yang dibahas apa aja. Tapi oh ya gini aja, lebih baik kita cerita aja. Aku cerita aja tentang apa aja yang kendala kemarin aku hadapin saat perjalanan dari Semarang ke Malang. Yang ternyata ya aku bersyukur ternyata masih diberi keselamatan, ternyata masih diberi ibaratnya apa ya, keadaan hal yang tidak terlalu bikin gimana-gimana. Tapi aku bener-bener bersyukur kalau masih diberi keselamatan, diberi pokoknya terjaga lah. Jadi aku udah mulai ngerasa kalau motorku tuh agak seret itu ketika masuk dari Jombang ke Kediri. Dari yang waktu aku belok kanan tuh mau ke arah Pare itu, ke arah Kampung Inggris untuk biar tembusin ke Daerah Batu, aku udah mulai ngerasa kok motorku tuh kok kayak agak seret gitu loh, nggak bisa berputar dengan normal itu. Aku mikirnya, wah apa karena kampasnya ya, maksudnya debunya itu udah pada numpuk gitu, dan motorku kan ini belum dicuci kan sebenarnya. Apa karena kampasnya seret ya? Coba aku berhenti dulu, aku kendorin dulu, udah tuh agak mendingan. Oke, agak mendingan nih. Udah jalan, tapi tetap masih ada. Dan timbul bunyi-bunyi yang kayak CVT berdecit gitu loh, kayak pokoknya berdecit lah CVT, kayak berasa Matic CVT Mio yang berdecit. Nah udah, aku mulai berhenti. Terus aku ngeliat ke depan kan, apakah rem depanku juga nahan nih. Aku lihat dulu, terus habis itu aku turun. Ternyata waktu turun aku ngeliat banku, ternyata banku tuh sisi kirinya itu kena baut buat dudukan si spakborku ini. Wah ini namanya Pantai Bahari Pasir Putih. sorry gak fokus. Ini bisa buat jadi wisata juga nih buat teman-teman yang lewat daerah sini. Kita lanjut ya. Bentar, ini pintunya ini. Tuh, kalian bisa wisata. Kita lanjut ya. Jadi ternyata banku yang sisi kiri ini kena dudukan spakbor atau bautnya lah, baut dudukan spakbor yang sisi kiri. Nah, aku udah mulai, ini kalau nggak segera cari bengkel untuk segera minimal motong atau ganti baut, ini aku takutnya banyak sobek gitu. Ternyata aku yaudahlah, aku jalan pelan-pelan biar dia nggak geser-geser. Sambil aku waktu berhenti tuh aku aku benggang gitu loh, aku tarik biar dia agak keluar dikit gitu, biar ada space dikit. Karena sebelumnya selama aku pakai tuh nggak kenapa-napa, maksudnya nggak pernah nyentuh, baru kali ini nyentuh. Aku mikir yang bunyi itu tuh adalah ini ban depan, karena kayak gesekan kan, jadi kayak seret. Aku mikirnya gitu. Wih, deket banget nih sama pantai. Sama pantai sama laut. Wey, cakep sekali. Itu python deh. Tuh python tuh itu. Nah, aku mikir gitu. Wah, asik. Mungkin pulangnya kali ya, mampir ke sini. Kan juga udah lebaran, jadi bisa lebih nyantai. Bisa sambil minum kelapa muda. Astagfirullah. Nah, kalau kayak tadi, kayak udah tahu ada lubang, ya udah libas aja, jangan direm, karena biar suspensinya main. Yang tentunya jangan lupa untuk cek kondisi tekanan angin ya. Oke, lanjut. Jadi habis itu nyari bengkel deh, lewat daerah kampung-kampung sekitaran Pare gitu. Pokoknya aku kemarin sempet kemana gitu, nama dusunnya. Pokoknya kalau nggak salah dusunnya namanya Pandansari. Nyari bengkel, ketemulah bengkel rumahan biasa. Dan ternyata yang pemilik bengkelnya baik banget, bener-bener langsung kayak ngerti. Oh mas, kenapa mas? Oh iya, bannya kayak gini. Dia tuh langsung bantu bukain gitu loh, bukain velg depan biar dilepas, biar lebih mudah untuk ganti baut segala macam. Pokoknya bener-bener baik banget. Next kalau misalkan lewat situ kita mampir bentar. Semoga orangnya inget ya.
Kalau aku sih inget sih sama masnya itu. Udah di situ nemu baut yang lebih pendek, tetap aku ganjel pakai ring biar agak lebih nongol, biar nggak terlalu mepet. Oke, kelar, aman. Udah aku mulai bawa jalan, udah mendingan. Jadi suara digitnya udah kayak nggak ada. Tapi timbul lagi tuh ketika aku mulai ngerem tuh mulai kayak digit lagi. Wah, aku mikirnya kok tiap ngerem tuh apakah remnya ya? Tapi aku masih mikir kalau rem tuh kayaknya nggak bikin seret kayak gini deh, walaupun udah aku kendorin ya. Ini kemungkinan yang lain. Ya udah, aku udah nggak mikirin kemana-mana, pokoknya pikirannya masih rem. Terus aku bawa jalan sampai ke Batu. Sampai di Batu tuh lebih gak enak lagi motornya bener-bener kayak ketahan gitu loh. Terus aku masih langsung segera ibaratnya, ini pokoknya udah sampai rumah dulu deh, pokoknya bismillah sampai rumah dulu. Akhirnya jalan pelan-pelan, dia paling mentok-mentok kayak segini nih di 80 dengan kondisi banyak agak-agak seret gitu. Udah, dan ternyata yang bikin trouble tuh sebenarnya setelah akhirnya esok harinya aku bongkar sama Mas Boboku. Ternyata yang bikin penyebab masalah itu adalah bearing knob gearnya itu pecah. Bukan pecah sih, brodol ambiar. Jadi dia pertama kondisinya sangat-sangat kering. Aku nggak tahu kenapa kok bisa kering. Saya ingatku sih memang nggak aku tambah waktu masang ya sama bengkel tuh kayaknya grease-nya ditambahinnya dikit banget, cuman ngandelin minyak yang udah ada. Tapi kan minyak kan itu cuman buat biar gak karatan kan ya. Wah, cakep banget tuh, ya Allah. Nah, terus grease-nya tuh dikit banget lah. Ternyata itu jadi ball joint-nya atau go-tree-nya itu pada keluar, tapi masih di situ, masih di dalam velg. Terus ada kayak lapisan seng tipis gitu, entah itu apa, sebagian mana itu lepas, maksudnya itu udah hancur gitu, dan itu mengikis bagian velgku yang ke knob gear ini. Terus setelah itu akhirnya dibenerin segala macam, terus dicek bosing-bosingnya masih aman nggak, masih center nggak, dan alhamdulillah masih aman, masih cukup center. Cuman next kalau pulang ke Semarang udah langsung aku pasti ganti itu, udah pasti aku ganti pakai yang lebih proper, karena ternyata bearing yang dipakai, yang aku beli, padahal ini beli di dealer, di genuine part. Kan kalau velg tuh harusnya ada rubber seal-nya atau seal dari seng atau ZZ. Jadi RS tuh setauku rubber seal, kalau ZZ tuh zinc atau seng. Nah ini ternyata nggak ada. Ini tuh bener-bener kayak bearing yang buat dalam mesin gitu loh, yang tanpa ada pelindung. Karena kalau tanpa pelindung kan biar pelumasnya masuk ke bearingnya. Nah kalau ini enggak. Jadi ternyata ini yang menyebabkan kering, habis itu macet, terus kalah dia akhirnya. Setelah kalah dia akhirnya ambrol gitu, dan akhirnya kayak kena ke velgku. Jadi sekarang alhamdulillah ini udah bisa dipakai lagi, udah lancar lah jalannya. Kalau nggak Abdul kayaknya, kalau nggak foto ya. Foto dulu deh ya, sini aja, karena kapalku jam 3. Tapi kalau setauku kalau di Ketapang tuh udah masuk jam Bita. Jadi sebenarnya aku harus nyampe sana jam 2. Ini sekarang jam setengah 9, masih cukup lah. Kita foto-foto dulu bentar. Mumpung ya kan. Gantengnya motor ini. Cuman kalau tanpa spion ganteng lagi sih. Ini daerahnya namanya apa ya?
Hijau sekali. Hijau. Enggak ding, kalau laut kan biru ya. Iya, lautnya ada hijau-hijaunya dikit. Tapi ini hijau banget. Hijau sekali. Sudah memasuki kota Situbondo. Tadi setelah aku berhenti bentar untuk foto-foto, sampai lupa matiin kamera, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa jadi footage tambahan. Kalau dibanding Probolinggo sih lebih bagus Probolinggo sih ya menurutku. Tapi untuk tipikalnya kayaknya mirip-mirip deh. Ini 2 jalur kanan kiri, tengahnya ada separator gini. Kayak tipikalnya mirip-mirip dikit gitu. Ini buat teman-teman Situbondo yang nonton ini, izin numpang lewat ya. Dan hawa-hawa panas dari lautnya tuh udah mulai kerasa nih. Kita masih lurus. Alhamdulillah sampai Situbondo. Berarti kira-kira 120 kilo lagi. Ini nggak nyampe nih. Ya, kira-kira 100 kiloan lah untuk sampai ke aduh, ini apa sih? Oh, lurus. Nggak tahu sih. Oh, itu loh, semua kendaraan lajur kiri dilarang berhenti karena langsung belok. Banyuwangi, Bali ternyata. Kalau berhenti nanti semprot sama polisi. Semua kendaraan belok kiri, jalan terus. Aku kan tadi disuruh lurus sih, soalnya kalau kesana ke kiri tuh ke arah pelabuhan, jadi pasti muter. Kalau ini bakalan nembus sebelah kotanya sih, tengah kotanya. Panas. Padahal baru jam 9 tapi udah kayak jam 11. Kayak nggak ada anginnya itu. Nah, disuruhnya lurus. Tapi sini jalannya gede banget ya. Oke, hati-hati. Pertama kali sih sampai ke sini, sampai ke Situbondo, dan akhirnya ngerti gimana sih kota Situbondo. Walaupun ini aku ngelihat cuman yang nanti aku lalui ya.
Nah ini kayak ala-ala kayak tadi di Probolinggo ada kan yang kiri jalan, dia kayak pertokoan tahun-tahun 80 90 sampai awal milenial, awal tahun 2000-an. Ini apa? Oh, ini alun-alun nih kayaknya. Atau Masjid Raya, biasanya Masjid Raya. Kayaknya alun-alun sih. Situ Bondo, kota santri. Wah, neduh. Ya. Karena pasti panas banget nih. Oke, masih lurus. Wah, agak ngeri-ngeri sedep nih sama kameranya. Situ Bondo tuh makanan khasnya apa ya? Yang khas banget dari situ Bondo. Buat teman-teman yang tahu atau orang situ Bondo, ntar bisa komen aja di kolom komentar. Biar teman-teman yang lain tahu kalau misalkan ada teman-teman yang mampir ke situ Bondo. Ada yang ngeliatin biar bisa nyobain makanan khasnya dari situ Bondo. Cuman kalau aku aduh ngadem deh. Cuman kalau aku orangnya picky eater sebenarnya, jadi nggak bisa makan segala. Alhamdulillah ngadem dulu. Jadi aku nggak bisa makan segala, terutama seafood ya. Makanan yang fishy gitu aku nggak bisa. Semoga nanti sampai Bali cerah, jadi biar bisa keliling-kelilingnya enak kalau udah nyampe sana. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Kalau udah mau mendekati Banyuwangi aja ya, biar langsung gitu. Sama sembari nanti ini mau aku charge. Kalau kayaknya baterainya udah mau habis. Jadi pokoknya stay tune terus, ikutin terus perjalananku sampai ke Bali. Semoga teman-teman gak bosan ya. Thank you. Ini aku nggak tahu dari mana, cuman kalau lihat dari peta nyampe pelabuhan tuh 1 jam lagi, jadi kira-kira 40 km lagi lah. Nah cuman kok lihat langitnya sebelah sana awannya kok ngumpul dan ada yang abu-abu. Jadi kayak semoga sih tetap terang ya sampai Bali ya. Dikit lagi sampai Bali. Kamu keren Almira, kamu keren. Kamu baik-baik aja, kamu sehat-sehat terus. Oh ya, ini namanya Almira. Itu ada kepanjangannya sih. Alhamdulillah MX ini rezeki aku. Dan akhirnya emang jadi rezeki sih, alhamdulillah. Pokoknya kamu keren Almira, sehat-sehat terus.
cerah yuk, cerah. Tuh, agak-agak mendung kan suasana. Satu jam lagi nyampe ke Ketapang. Jadi selama perjalanan dari rumah itu sampai daerah sini, ini daerah apa ya? Banyu Putih, Situbondo. Perjalanan masih lancar, tidak macet. Yang lawan arah pun juga sama, tidak macet, lancar semua. Ya paling kayak gini rame-rame, nanti habis itu terurai kok. Ini juga nggak yang bikin macet kan, ini kan juga karena ada truk aja, terus mau nyelip juga agak ketahan kan. Tapi tetap menurutku ini rame, ya pokoknya lancar lah menurutku, nggak rame-rame banget juga. Dari Banten dong, plat A, apa Tangerang ya? Tangerang kan juga. Cuman kalau dari Banten kan berarti ujung sampai ke ujung dulu. Dari Banten ke Banyuwangi dulu, habis itu nyebrang misalkan dia mau ke Bali. Itu udah berapa ribu kilo? 1.200? Gokil. Pakai Fortuner lagi. Full diesel. Ini juga nih dari Bandung, jauh juga. Wah, tapi emang bener-bener hawanya panas. Gerah gitu. Ya hawa-hawa laut sih. Baluran dong, Taman Nasional Baluran. Mampir kapan ya? Besok aja lah. Aku mau ngejar kapal juga soalnya. Aku nggak tahu kalau ini Baluran. Karena emang belum pernah sih ke Baluran. Oh, ini termasuk Taman Nasional Baluran ya? Itu Gunung Baluran berarti. Kan Baluran pokoknya ada gunungnya, setauku ya. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi dong. Lima 50 menit lagi. Jauh gak sih? Sangat-sangat plong. Pintu masuknya sebelah mana ya Baluran ya? Tadi kan ada tulisannya Taman Nasional Baluran. Cuman pintu masuknya sebelah mana? Depan kali ya? Alhamdulillah nyampe Baluran. Gokil sih, cakep.
ya. Asik banget. Ya baru kali ini sih lewat daerah sini, Taman Nasional Baluran. Waduh, waduh. Jalan malam lewat sini cukup nakutin ya, nggak ada lampu kan, dan jalannya kayak bener-bener bakalan gelap ini jalannya. Kanan kiri juga hutan. Asik ya jalannya. Kalau ini mulus lagi bakalan enak sih. Cuman mungkin ini karena yang lewat kan muatan berat-berat semua. Jadi kondisinya konturnya kayak gini, jadi pasti aspalnya kayak kegulung gitu loh. Pengen ngeres deh. Yuk ngeres dulu lah. Kasihan motornya. Udah sekitar berapa jam tadi? 2 jam lebih kayaknya belum istirahat motornya. Maaf. Anjir, berasa langsung sendiri. Belakang nggak ada, depan nggak ada. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Wih, adem bener. Pantatnya panas. Pantatnya panas. Bener sih, kalau lewat jalan ini malam-malam sendirian kelar sih. Lumayan nakutin sih kalau malam-malam nih. Tapi kalau terang kayak gini bagus. Banyak monyetnya di pinggir jalan, banyak monyet. Mereka paham lah ya kalau nggak bakal nyebrang, kecuali mereka nyebrangnya dari pohon ke pohon. Tapi kalau pinggir-pinggir gini kayaknya mereka paham lah, nggak lewat nyebrang jalan gini.
pintu masuknya. Oh bukan ding. Masih 40 kilo lagi, 49 menit. Wah, banyak monyet. Banyak monyetnya. Mereka nunggu dikasih makan apa ya? Tapi banyak banget monyetnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yang penting kalian udah tahu lah, ini daerahnya Taman Nasional Baluran. Bener-bener kayak hampir kayak alas Roban ya, tapi ini jalannya lebih mulus sih. Lebih bagus. Jadi kita lanjut lagi, pokoknya sampai ke pelabuhan. Nanti akan record lagi di depan aja ya.